kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, mujizat itu dekat.
Shalom, selamat pagi saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sidang cepat GBT Yesus hidup. Pada pagi hari ini kita akan kembali lagi menerima berkat firman Tuhan. Kita sama-sama oleh karena kasih anugerah Tuhan kita boleh berkesempatan untuk kembali belajar merenungkan firman Tuhan, meskipun kita sama-sama beribadah dengan cara online ya, daring, tapi itu semua adalah masih tetap karena anugerah Tuhan. Sudah kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema, satu ayat firman Tuhan yang Bapak Gembala sudah tugaskan kepada saya dengan tema tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, terambil dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-23 ya. Sebelumnya kita akan baca ayat tema ini ya, Markus pasal 9 ayat yang ke-23. Kita akan baca sama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. Markus 9 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa kami dalam surga, di kesempatan pada pagi hari ini kami kembali bersyukur dan terima kasih hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan kami boleh dikumpulkan meskipun secara online Tuhan kami untuk menikmati berkat firman Tuhan. Tapi kami percaya pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan firman-Mu, dan juga oleh karena kasih anugerah Tuhan urapan-Mu juga yang akan terus mengurapi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang Tuhan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dalam pertengahan sampai akhirnya pemberitaan firman-Mu ini, biarlah Allah Tuhan Roh Kudus yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya ya. Kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan ini. Kata mustahil sudah kasih Tuhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mustahil ini berarti tidak boleh jadi ya. Tidak mungkin. Yang kedua itu artinya tidak mungkin untuk terjadi ya. Yang pertama mustahil ini artinya tidak boleh jadi, yang kedua tidak mungkin untuk terjadi. Jadi satu hal yang mustahil artinya hal tersebut tidak dapat terjadi ya, tidak mungkin terjadi. Dalam perikop Markus pasal 9 ini, hal tersebut adalah ketika seorang anak muda yang sejak lahir mengalami penderitaan ya. Mengalami penderitaan karena roh jahat yang menguasainya ya, mengakibatkan dan menjadi keadaan bisu dan tuli, sering kejang-kejang anak muda ini ya. Dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-15 lebih rinci dikatakan bahwa penyakit ini adalah penyakit ayan ya, yang sering ketika roh jahat itu menguasainya ya, anak muda ini mengalami satu penderitaan ya. Dan bagi kita ya, hal yang mustahil itu sekarang mungkin berbeda modelnya ya, jenisnya ya, bentuknya, tetapi akibatnya sama-sama menyebabkan penderitaan ya. Tapi di tengah-tengah kemustahilan ini ya, dalam ayat tema firman Tuhan ini ya, yang tadi sudah kita sama-sama baca ya, yang merupakan satu perkataan dari Tuhan Yesus sendiri ya. Di situ dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Satu perkataan dari Tuhan Yesus Kristus yang harus kita amini, harus kita yakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kasih Tuhan ya, yang menjadi satu pertanyaan. Nah, yang pertama, siapa orang percaya tersebut? Ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Siapakah yang menjadi orang percaya tersebut? Ya. Kalau kita lihat, ya,
Orang percaya inilah orang yang memiliki iman. Ya, teman-teman katakan orang yang memiliki iman yang cukup. Ya, kita lihat dalam Markus pasal 9 ini ayat yang ke-24. Ya, di situ dikatakan segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ya. Firman Tuhan dalam terjemahan lama mengatakan ya ayat 24 ini, maka berteriaklah bapak budak itu sambil menangis. Ya, bukan hanya berteriak tapi sambil menangis. Katanya, "Ya Tuhan, hamba percaya." Lalu katanya, "Tolonglah akan iman hamba yang kurang." Ya. Maka berteriaklah bapak budak itu sambil menangis. Katanya, "Ya Tuhan, hamba percaya. Tolonglah akan iman hamba yang kurang." Ya. Lalu saya pelajari lagi dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan ayat 24 ini, segera ayah anak itu menjawab. Ya, ketika Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, ya, segera ayah anak itu menjawab Tuhan, "Saya mempunyai iman. Ya. Tetapi tolonglah agar saya mempunyai iman yang lebih besar." Nah, ya. Siapakah orang percaya tersebut? Orang percaya adalah orang yang memiliki iman, dan iman yang cukup, ya, iman yang lebih besar, ya, bukan iman yang kurang. Ya. Percaya berkorelasi dengan iman. Orang percaya, orang yang mempunyai iman, percaya atau iman yang Tuhan inginkan dari kita sebagai umatnya adalah ya, iman yang tidak kurang, iman yang besar, yang cukup. Ya. Karena kita mungkin bisa berkata, "Saya percaya," seperti ayat tadi ya, "Saya percaya, saya mengimani," tetapi ternyata kurang. Jadi satu pertanyaan bagi kita semua, apa yang menjadikan percaya kita kurang? Saya percaya, saya mengimani, tapi mungkin kurang. Apa yang menjadikan percaya kita kurang? Kita belajar firman Tuhan kembali dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan, Yakobus 1 ayat yang ke-6 berkata, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombak-ambingkan kian kemari oleh angin." Ternyata sudah kasih Tuhan, ya, ketika kita katakan saya mengimani, saya percaya, tapi ternyata ada satu posisi yang Tuhan lihat masih kurang. Karena apa? Ada yang membuat kita kurang, tidak cukup. Karena adanya kebimbangan, ragu-ragu, ya. Ketika ada kebimbangan, ketika ada ragu-ragu, ya, di situ adanya kekurangan. Ya. Dulu, ya, orang tua zaman dulu suka menasehati, ya, saya juga pernah, ya, mendengarkan satu pepatah, satu nasihat dari orang tua mengatakan, kalau ragu-ragu jangan. Ya. Satu kali waktu mungkin kita pernah mau pergi, ya, kita mau pergi ke satu tempat, ya, sudah siap, sudah mau berangkat, ya, tapi ternyata kita jadi atau tidak. Nah, di situ orang tua sudah pernah bilang, ya, kalau ragu-ragu jangan. Ya. Nah, kalau nggak percaya jangan, kalau ragu-ragu jangan. Inilah yang sering membuat kita imannya kurang karena ada kebimbangan, adanya keraguan-raguan. Ya. Dan dalam Yakobus ini ayat yang ke-7 dan ke-8 mengatakan, ya, Yakobus 1 ayat 7 dan 8, "Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Sudah kasih Tuhan, ketika kita percaya, mungkin kita meletakkan setiap apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi beban hidup kita. Kalau kita sudah menyerahkan setiap beban kepada Tuhan, kita jangan ragu untuk Tuhan selesaikan. Ya. Ketika kita sudah menyerahkan setiap apa menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, kita nggak usah ragu
untuk Tuhan finishing well, untuk Tuhan selesaikan dengan sempurna, dan kita juga tidak usah ragu akan hasilnya. Ya, kita nggak usah ragu bimbang hasilnya, karena hasilnya pasti itu yang terbaik buat kita. Ya, mungkin kita bayangkan hasilnya A, B, C, D, atau kita mungkin bayangkan hasilnya A, ternyata hasilnya B. Tapi ketika kita tahu itu yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk kita, kita tidak akan ragu, kita tidak akan bimbang. Itu yang terbaik buat kita. Ya, kalau kita sudah menyerahkan apa yang menjadi beban kita kepada Tuhan, jangan ragu untuk Tuhan selesaikan, dan juga jangan ragu hasilnya itu pasti kita terima yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi yang pertama kita belajar bahwa orang yang beriman, orang percaya adalah orang yang memiliki iman yang cukup dan kurang, dan tidak ragu untuk menyerahkan, tidak ragu untuk hasilnya adalah yang terbaik buat kita. Yang kedua, kita pagi hari ini belajar juga ciri orang yang percaya atau iman yang cukup. Ya. Ciri percaya atau iman yang cukup itu seperti apa? Ya. Percaya, iman yang cukup adalah satu tindakan yang tetap ada di dalam ketaatan dan kebenaran Tuhan, di tengah-tengah adanya pilihan ketidaktaatan dan ketidakbenaran terhadap Tuhan. Iman yang cukup, yang besar, ya, adalah tindakan yang tetap ada di dalam ketaatan dan kebenaran Tuhan, di tengah-tengah adanya pilihan untuk melakukan ketidaktaatan dan ketidakbenaran terhadap Tuhan. Saya ambil dua contoh, yaitu Abraham. Abraham ketika Abraham ini oleh Tuhan diminta anaknya yang dia kasih Ishak. Ya, ketika Abraham akan mengorbankan Ishak. Ya, dan Kejadian pasal 22. Ya. Ada dua perkataan yang menceritakan iman Abraham. Ya. Kejadian pasal 22 ayat yang kelima, di situ terdapat satu perkataan Abraham kepada bujangnya. Dia katakan, kami akan kembali. Ya. Ketika dia akan mereka akan berangkat ke Bukit Moria, ya, situ ya. Abraham berkata kepada bujangnya, kami akan kembali. Ya. Abraham membawa peralatan untuk mempersembahkan korban. Lalu dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-8 itu ada satu perkataan Abraham kepada Ishak. Ketika Ishak bertanya kepada bapak Abraham, di mana anak dombanya, di mana korban yang akan dipersembahkan? Ya, di situ iman Abraham mengatakan, ya, pada Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Ya. Iman yang cukup, tindakan yang tetap ada di dalam ketaatan. Ketika Abraham taat pada perintah Tuhan, iman Abraham katakan, kami akan kembali. Ya. Bukan saya akan kembali, kami akan kembali. Lalu kepada Ishak katakan, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran, meskipun belum terlihat. Ya. Padahal di situ terdapat pilihan untuk melakukan ketidaktaatan, tapi iman yang cukup melakukan tindakan yang tetap ada di dalam ketaatan dan kebenaran Tuhan. Ya. Contoh yang kedua, saya kasih contoh kisah Sadrak, Meshach, dan Abednego, ya, yang sudah tidak asing lagi, sudah familiar, ya, dalam Daniel, ya, Daniel pasal 3 ayat yang ke-18, ya. Di situ terdapat satu perkataan iman dari Sadrak, Meshach, dan Abednego ketika mereka disuruh menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Ya. Sadrak, Meshach, dan Abednego, ya, mengatakan, seandainya Tuhan tidak melepaskan mereka dari perapian menyala-nyala, ya, mereka tidak akan menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar, tapi mereka akan tetap menyembah Allahnya. Ya. Di situ dikatakan, ya, iman, tindakan yang tetap ada di dalam ketaatan untuk menyembah Allah. Bahkan seandainya Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian menyala-nyala, kami tidak akan menyembah patung buatan raja. Ya.
di tengah-tengah adanya pilihan untuk tidak taat, untuk melakukan ketidakbenaran, ya, iman yang cukup dari Sadra, Mesah, dan Abednego, ya, melakukan tindakan yang tetap ada di dalam ketaatan dan kebenaran. Jadi ciri percaya atau iman yang cukup mau melakukan tindakan yang tetap ada dalam ketaatan dan kebenaran. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, saat ini kita mungkin sedang ada dalam situasi penuh tantangan. Hal-hal yang dapat membuat secara jasmani mungkin merugikan usaha kita, pendidikan kita, apa yang kita lakukan mungkin secara jasmani akan membuat kita rugi, ya. Dan secara jasmani merupakan suatu derita, ya. Tetapi dari firman Tuhan pada pagi ini kita belajar untuk membuktikan kualitas rohani kita sebagai orang percaya, ya, di tengah-tengah apa yang dunia tawarkan sebagai penghilang derita tersebut, ya. Kita belajar membuktikan kualitas rohani kita, membuktikan iman percaya kita, meskipun terdapat pilihan untuk melakukan ketidaktaatan, melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Apa yang dunia tawarkan sebagai penghilang derita tersebut, ya, yang dunia tawarkan yang hasilnya hanya sebatas secara jasmani saja, ya. Tetapi ada satu pilihan yang paling sangat terbaik yang harus kita pilih, ya, yaitu iman yang cukup, ya, yang mau hidup dalam ketaatan dan kebenaran dari firman Tuhan, ya, yang hasilnya adalah secara rohani. Ketika kita memilih pilihan iman yang cukup itu, maka ada satu hasil yang hasilnya adalah secara rohani, bukan hanya secara jasmani saja kita akan nikmati, tetapi secara rohani akan kita nikmati. Karena melalui kisah dalam Markus pasal 9 ini, kita bisa melihat bahwa hasil utama yang sebenarnya Tuhan mau adalah keselamatan rohani. Ya, di situ diceritakan, ya, ada satu pembebasan kuasa dari kuasa roh jahat, ya. Tuhan memperhatikan hasil utama yang sebenarnya Dia inginkan adalah keselamatan rohani kita, keselamatan saudara dan saya, pembebasan dari kuasa roh jahat, seperti Abraham, Sadra, Mesah, dan Abednego, ya. Pertolongan dari Tuhan pasti dan nyata, ya. Apapun hasil pertolongan dari Tuhan itu pasti yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan dan Tuhan berikan bagi kita. Jadi sudah kasih Tuhan, tetaplah jangan ragu memiliki iman yang cukup, ya, dengan iman yang cukup, dengan melakukan tindakan yang penuh ketaatan kebenaran dari firman Tuhan yang seringkali kita dengarkan, yang mungkin kita baca. Apa ini kebenaran firman Tuhan yang terdalam Alkitab yang kita baca? Jangan ragu untuk taat dan melakukannya, ya. Karena hasilnya, ya, satu hasil yang terbaik dari Tuhan, ya. Amin. Puji nama Tuhan, ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang sama-sama kita renungkan bila firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi kita, ya. Sebagai ayat yang terakhir kita akan baca dalam Mazmur pasal 121 ayat yang ke-1 dan ke-2, ya. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai yang kedua. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, bila apa yang sudah kita sama-sama dengarkan ini menjadi satu renungan bagi kita, menjadi satu kekuatan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Setelah kita akan berdoa, kita juga akan berdoa Bapa kami dan kita tutup dalam doa berkah. Kita akan angkat tangan, kita dudukkan kepala kita. Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini kami kembali bersyukur dan berterima kasih anugerah Tuhan. Kami ada saat ini untuk kembali belajar mengenai firman Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang saat ini sudah kami dengarkan. Bila firman Tuhan sudah disampaikan hamba-Mu ini boleh menjadi firman Tuhan yang hidup, yang rema dalam kehidupan segenap sidang jemaat GBT Yesus hidup ya Bapa Surgawi. Tuhan, kami saat pagi hari ini berdoa kepada-Mu Tuhan, supaya oleh karena anugerah-Mu juga
kami segenap sidang jemaat GPT Yesus hidup tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Baik Bapak Ibu Gembala kami, kami berdoa kepadamu supaya Bapak Ibu Gembala kami ini juga boleh tetap menerima penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kami berdoa juga khususnya juga untuk Bapak kami, Bapak yang kuat Tuhan Yesus, di dalam masa tuanya ini Tuhan, tetap Engkau akan tetap hiburkan Bapak Penguat ini, Tuhan Opa Penguat ini juga tetap di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Tetap juga boleh merasakan sukacita ya Tuhan Yesus di dalam mengiring Engkau, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Juga kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di sidang jemaat GPT Hidup, para suami, para istri, dan para anak-anak jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau pimpin serta lindungi, tetapi ada di dalam pemeliharaan Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap rumah tangga yang ada dalam satu rumah tangga yang penuh damai sejahtera, penuh dengan kasih Tuhan. Juga para suami bekerja, istri yang bekerja, mereka boleh bekerja di dalam suasana yang baik, mereka boleh menghasilkan hal-hal yang indah di dalam pekerjaan mereka, boleh Tuhan bekerja dengan mudah dan lancar, sebab Tuhan menuntun setiap pekerjaan yang mereka lakukan dan kerjakan. Tuhan juga kami mau berdoa untuk setiap anak-anak jemaat-Mu Tuhan. Mereka selama ini Tuhan bekerja, mereka ini selama ini Tuhan belajar secara online. Tuhan lancarkan ketika mereka belajar. Tuhan juga memberikan hikmat akal budi kepada setiap Tuhan anak-anak jemaat-Mu ini, supaya meskipun mereka belajar secara online, tetapi mereka boleh mudah untuk belajar, boleh menyerap setiap ilmu pengetahuan yang guru mereka ajarkan. Bahkan guru-guru mereka juga Kau pimpin, berikan hikmat akal budi sehingga boleh mengajar dengan efektif, mengajar dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa pada saat pagi hari ini untuk keluarga Bapak Gunarta Tuhan, sebagai pemilik alam desa yang sudah mempersiapkan tempat, menyediakan tempat untuk kami beribadah. Tuhan berkati Bapak Gunarta, istri, anak-anaknya, mantunya, cucu-cucunya, dan seluruh karyawan rumah makan alam desa, supaya tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan, tetap berada dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bahkan restoran tetap Engkau pimpin, berkati, sehingga restoran itu tetap boleh berjalan dengan baik Tuhan, boleh menghasilkan keuntungan yang baik Tuhan, untuk berjalannya kegiatan restoran alam desa ini. Bahkan kami juga saat pagi hari ini mau berdoa untuk bangsa negara kami ini, dari Bapak Presiden, pimpinan MPR, DPR, dan segenap orang-orang yang telah duduk dalam pemerintahan, kementerian, dan lain sebagainya. Tuhan tolong di dalam menghadapi Tuhan suasana COVID-19 ini, dalam menghadapi apa yang harus dihadapi oleh bangsa negara ini. Tuhan mudahkan, lancarkan para pemimpin kami untuk mengambil keputusan yang terbaik, sehingga setiap keputusan yang terbaik boleh menghasilkan hal yang baik, hal-hal yang mudah untuk kami lakukan sebagai setiap warga negara Indonesia ini. Tuhan berikan keamanan, ketentraman bagi bangsa negara Indonesia ini, kedamaian, persatuan yang baik, sehingga negara ini boleh ada dalam satu posisi yang baik ya Tuhan Yesus, di mana Tuhan boleh memberkati bangsa negara ini. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita akan berdoa. Bapa kami, ya Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, kita akan menerima berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, tadakan tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus, yang memimpin kita sekalian untuk masuk dalam kemuliaan jemaat anak sulung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya.
dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Oh, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku